warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang saya hormati Bapak Tepi Wijaya, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan, dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan yang berjudul Tingkat Kesehatan Bank dan Rasio Camel. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PPI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum menyatakan bahwa yang pertama, bank wajib memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dan yang kedua, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi. Lalu pada penjelasan selanjutnya ada analisa kesehatan bank syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 29, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Lalu menurut Kristianingsih, kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara menaati peraturan pemerintah yang berlaku. Lalu adapun kegiatan operasionalnya meliputi kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan modal sendiri. Lalu kemampuan mengelola dana, kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain, serta pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Lalu untuk menilai kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya. Ukuran untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah dibuat oleh Bank Indonesia, sedangkan bank-bank diharuskan untuk membuat laporan baik bersifat rutin ataupun berkala mengenai seluruh aktivitas dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/PPI/PPI/1997, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/21/KEP/DIR tanggal 30 April, pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada sistem reward yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sistem reward dengan menggunakan nilai kredit 0 sampai dengan 100 untuk faktor yang dinilai. Yang kedua, ukuran penilaian keadaan keuangan atas pelaksanaan fungsi. Yang ketiga, manajemen termasuk sumber daya manajemen. Yang keempat, penilaian manajemen didasarkan atas pelaksanaan fungsi manajemen termasuk sumber daya manajemen. Dan yang kelima, penilaian kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan perkembangan usaha bank. Selanjutnya yaitu penggolongan tingkat kesehatan bank. Jika faktor yang dinilai adalah permodalan atau kapital, komponennya itu rasio modal yang terdapat aktif atau timbang menurut risiko atau ATMR yang bobotnya 25%.
Lalu jika faktor yang dinilai kualitas aktiva produktif atau aset quality, komponennya yaitu 1. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif. Yang kedua, rasio cadangan penghapusan aktiva terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. Bobotnya 25 dan 5%. Lalu jika faktor yang dinilai itu manajemen, komponennya manajemen umum dan manajemen risiko. Bobotnya 25%. Lalu jika yang faktor yang dinilai rentabilitas atau earning, komponennya yaitu rasio laba terhadap rata-rata volume usaha dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional yang bobotnya 5 dan 5%. Lalu jika faktor yang dinilai adalah likuiditas, komponennya yaitu rasio kewajiban atau call money terhadap aktiva lancar dan rasio pinjaman terhadap dana, bobotnya yaitu 5%. Selanjutnya, we must know what the CAMEL means. Jadi, huruf C-nya itu capital, A-nya asset quality, M-nya management, E earning, dan L adalah liquidity. Lalu definisi CAMEL. Rasio keuangan CAMEL menurut Kamus Perbankan Bank Indonesia tahun 2015 adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank. CAMEL merupakan tolak ukur yang menjadi objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas 5 faktor, yaitu permodalan atau kapital, aktiva, aset, manajemen atau manajemen, pendapatan atau earnings, dan likuiditas atau liquidity. Lalu selanjutnya kita akan membahas satu persatu 5 faktor tersebut. Yang pertama, ada faktor modal atau capital. Faktor modal atau capital adalah permodalan yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut berdasarkan CAR atau Capital Adequacy Ratio yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perbandingan rasio tersebut adalah modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko atau yang disingkat ATMR. CAR atau Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan resiko kerugian. Aspek ini menilai permodalan yang dimiliki bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR yang ditetapkan oleh BI, yaitu perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM atau CAR yang sekurang-kurangnya adalah 8%. Faktor kedua yaitu faktor kualitas aset produktif. Menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank, penilaian aset harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. Aktiva produktif atau productive assets merupakan semua aktiva yang dimiliki. Lalu selanjutnya ada faktor manajemen. Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya suatu bank. Mengingat hal tersebut, maka pengelolaan suatu manajemen sebuah bank mendapatkan perhatian yang besar dalam peningkatan tingkat kesehatan bank. Suatu bank diharapkan dapat menciptakan dan memelihara kesehatannya. Penilaian bank yang dikelola sehari-hari dinilai dari kualitas manajemen. Kualitas manajemen juga dilihat dari kualitas manusia dalam bekerja.
Kualitas manajemen juga dilihat dari sisi pendidikan dan pengalaman dari karyawan dalam menangani berbagai kasus-kasus yang terjadi. Manajemen quality menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Selanjutnya yaitu faktor rentabilitas atau earnings. Menurut Kashmir, penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada dua macam, yaitu yang pertama rasio laba terhadap total aset atau return on assets. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Dan yang kedua, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau disingkat BOPO. BOPO merupakan perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional. Faktor rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya, apakah setiap periode atau ukuran, mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat. Faktor rentabilitas dapat mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Lalu yang terakhir adalah faktor likuiditas atau liquidity. Aspek likuiditas ini didasarkan atas kemampuan bank dalam membayar semua utang-utangnya, terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih dan dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak disetujui. Menurut Pandya, loan to deposit ratio atau LDR merupakan rasio yang menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan atau depositor untuk memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. Bank juga harus mampu memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Penilaian dalam aspek ini meliputi rasio kewajiban bersih atau call money terhadap aktiva lancar, dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti KLBI, giro, tabungan, deposito, dan lain-lain. Di samping penilaian analisis Camel, kesehatan bank juga dipengaruhi hasil penilaian lainnya, yaitu penilaian terhadap ketentuan pelaksanaan, pemberian kredit usaha kecil atau KUK, dan pelaksanaan kredit ekspor. Yang kedua, pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau BMPK atau sering disebut dengan legal lending limit. Dan yang ketiga, pelanggaran posisi devisa neto. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.